Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan peserta takjil, talk show dan kajian ilmu Al-Qur'an yang senantiasa Allah muliakan. Syukur alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang begitu amat besar yang kita panjatkan hanya kepadanya. Alhamdulillah, kelas perdana talk show dan kajian ilmu Al-Quran pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah bisa kita mulai. Walau kondisi di sini hujan, ya walau di sini kondisinya hujan dan juga petir, ya semoga Allah senantiasa jaga kita semua dan Allah semoga senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam setiap amalan ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Salat beriring salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita kelak semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang senantiasa Allah muliakan, bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Sebagaimana kutipan ayat yang mulia Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan juga menjadi penjelas serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka berinteraksi bersama Al-Quran di bulan suci Ramadan itu menjadi sebuah vitamin baru buat kita agar kita bersemangat menjalani ibadah Ramadan, berinteraksi bersama Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan di bulan yang mulia ini. Dan pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kajian yang akan dikaji, yang akan dibahas oleh narasumber pertama kita, yakni Gus Muhammad, ya, Abid Muafan, Gus Muhammad Abid Muafan, salah satu narasumber kita yang saat ini beliau berada di Malaysia, ya, sedang menyampaikan materi berkeliling ya, dari Sumatera Utara kemudian ke Batam, dari Sumatera Utara kemudian ke Batam, lalu kemudian nyebrang ke Singapura, ke Malaysia, dan sekarang beliau berada di Kelantan, Malaysia. Dan terakhir beliau sedang bertemu salah satu tokoh besar ya yang pakar terhadap Al-Quran, yakni Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Kami juga pernah berjumpa dengan Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi di tahun 2018, tepatnya waktu di Bandung dahulu. Ya. Ada petikan yang menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, di mana Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala menyebutkan al-isnadu minad din. Laula al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu bagian daripada ciri khas agama kita, agama Islam. Kalaulah tak ada sanad, kalaulah tidak ada mata rantai
yang menghubungkan antara sumber yang menyatakan atau sumber pertama kali sampai semisal Al-Quran, ya, dari Allah, kemudian ke malaikat Jibril, lalu kepada Rasulullah SAW, hingga kepada kita. Kalaulah tidak ada sanad tersebut, laqala man syaa ma syaa, maka banyak orang yang akan berbicara seenak dirinya saja. Artinya orang akan bicara tanpa dasar ilmu dan tidak ada sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW dalam kajian Al-Quranul Karim. Baik, teman-teman yang senantiasa Allah muliakan, untuk menambah keberkahan ya kelas kita, mari kita awali kelas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Gus Abid sudah on kah, Ud? Nah, kita sambil menunggu ya. Sambil menunggu beliau. Beliau tadi minta izin salat sunnah terlebih dahulu. Baik, kita absen terlebih dulu ya. Dari teman-teman Cikarang ini. Nah, baru kelihatan Pak Ali, Pak Martono, Pak Sadi. Nah, teman-teman yang lain mana nih? Pak Haryanto. Ya maaf nih, videonya nggak bisa. Oh, nggak apa-apa. Ya, kameranya aja dibuka, kameranya. Hadir Pak Ustaz. Masya Allah. Pak Eka, Masya Allah. Nah, teman-teman yang lain, ya, Mas Daniel juga hadir. Alhamdulillah. Ustaz Abdurrahman Bogor hadir. Lain, teman-teman? Pak Sutarko juga Alhamdulillah hadir. Teman-teman sambil ya menunggu yang lain ya, mudah-mudahan semuanya bisa ikut hadir. Yang ummahat sudah hadir semua di sini. Tim Ditba Darul Ilmu Tajwid bersanad ummahat yang di Cikarang Pusat. Ada Ummu Sauda dan teman-temannya sudah hadir? Alhamdulillah hadir Ustaz. Alhamdulillah, Ummu Asri. Kemudian ada yang dari Makassar sudah hadir? Alhamdulillah hadir Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang hadir. Kita juga sempat ada tamu kita ya, peserta kita dari Singapura. Yang dari Singapura hadir hari ini? Alhamdulillah hadir Ustaz. Masya Allah. Ummu Evi ya? Iya Ustaz. Kemarin Gus Abid juga dari Singapura, baru Singapura. Dari mana Singaporanya? Ana tidak tahu pastinya. Beliau ke Singapura terlebih dahulu, setelah itu baru ke Malaysia. Oh. Dan ada juga rekan kami, ya, Ustadz Farhan ada dari Singapura. Belum masuk ya, Ustadz Farhan. Pak Irwan ada, Pak Irwan? Ada Pak Ustadz, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Pak Junardi ada ya. Teman-teman silakan yang ikhwan untuk bisa di on cam-nya, jadi kameranya diaktifkan. Ya, apa sih? Nggak tahu. Ya, Masya Allah, biar jelas semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kelas pagi ya, ini sekarang kelas siang nih. Iya, Alhamdulillah. Ketemu di siang hari. Gus Abid sudah ada? Oh, masih salat sunnah. Dari Sukaraya, Pak Haji, ada Pak Haji? Pak Haji Saudi? Belum ya, belum masuk ya. Jadi teman-teman Bogor, selain Ustaz Abdurrahman, ada sudah hadir? Ada, Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, besok juga insya Allah tidak kalah menarik ya bahasan kita.
bahasan terkait tentang bagaimana menyelami samudra keagungan surah Al-Fatihah dari sisi pelafalan dan bagaimana urgensi tajwid itu harus dipelajari terlebih dalam bahasan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan besok semuanya juga bisa hadir ya. Gus sudah hadir, Gus? Sudah on? Halo, bisa didengar suara? Halo, sudah on, Gus? Oke. Baik, teman-teman yang mikrofonnya masih dinyalakan, tolong di mute dulu, tolong dimatikan, karena setelah ini kita langsung memberikan kesempatan untuk narasumber kita menyampaikan materi terkait tentang silsilah sanad Al-Quranul Karim. Ini masih ada yang nyala nih kayaknya nih. Semuanya sudah mute? Sudah ya? Baik. Untuk menghemat waktu, Ana persilakan kepada Gus Muhammad Abin Mu'affan untuk menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini terkait tentang transmisi silsilah sanad Al-Quranul Karim dari Rasulullah SAW hingga kepada para ulama kita di negeri tercinta Indonesia khususnya dan umumnya ke negara-negara Melayu yang ada sekitarnya. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim alladzi anzala al-Qur'anal karim hudal likulli muslim ila siratikal mustaqim di biladina Indonesia as-salimah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa idhalih. Qulu jami'an sama kita baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan yang penuh mulia ini yakni Syahrul Ramadan al-Mubarak kita alhamdulillah bisa dipertemukan walau via Zoom. Dan alhamdulillah syukur juga kehadiran Allah kami haturkan di bulan Ramadan ini. Kami tidak berada di Indonesia. Sekarang kami berada di Masjid Muhammadi, Kota Baru, negara bagian Kelantan, Malaysia. Jadi mungkin kalau ada suara terdengar ini suara kajian dari Masjid Muhammadi ini yang merupakan salah satu tempat legendaris yang tempat di mana sosok ulama Al-Quran bernama Datuk Nur bin Ibrahim Yusuf. Beliau seorang hafizul Quran yang belajar di timur, yang belajar di Makkahul Mukarramah kepada ulama-ulama yang dari sana, dan kemudian sekitar tahun 80 beliau beliau mendirikan atas perintah dari kerajaan Kelantan untuk mendidik para penghafal Al-Quran yang ada di sini. Dan posisi kami Kelantan ini adalah perbatasan dari Malaysia dan Thailand. Nah, insya Allah besok kita akan menuju Kedah dan kemudian menuju ke Thailand mendoanya. Kemarin alhamdulillah tadi sudah disapa ada yang dari Singapura ya. Alhamdulillah terima kasih. Tadi kemarin ke Singapura kita enggak hanya beberapa jam saja, kita singgah di sana, kita sholat Jumat di Masjid Pak Alawi di sana. Dan alhamdulillah syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah Ustaz Anwar Siddiq dan kawan-kawan yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Kami mohon maaf jika tadi ada kendala di jam kita pertemuan ini. Dari jam awal kita session pagi, tapi kita harus geser ke siang karena baru kami mengikuti seminar Al-Quran bersama guru mulia kita, Profesor Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi yang beliau hadir di Kelantan ini untuk memberikan seminar, dan beliau daruh Al-Quran selama 2-3 hari di sini. Jadi acaranya tadi baru selesai dan alhamdulillah insya Allah semoga keberkahan ilmu beliau dan ulama-ulama Al-Quran lainnya menyertai kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW yang alhamdulillah kita bersyukur karena di
Kita di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah menjadi mukjizat terbesarnya, dan Al-Quran itu kemudian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril alaihissalam itu kemudian diajarkan kepada para sahabatnya mengajarkan kepada para tabi'in, dan kemudian mengajar kepada ulama salafun saleh, yang kemudian transmisi sanadnya itu sampai ke bumi Indonesia, bumi Nusantara. Alhamdulillah kita bersyukur lewat para guru-guru kita, alhamdulillah kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya Al-Quran. Maka di sini mohon izin dengan segala kerendahan hati kami akan sedikit menyampaikan tentang materi bagaimana transmisi sanad Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Nusantara. Mengapa kata Nusantara kita pakai? Karena dulu sebelum adanya negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Thailand, Filipina dan lain-lain, dulu kita adalah satu kesatuan karena kita satu rumpun bangsa Melayu. Dan ulama-ulama kita ketika mereka belajar di Timur Tengah, mereka khususnya di Makkah, Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, di Haramain, mereka tergabung dalam suatu komunitas bernama Al-Jawi Al-Makki. Al-Jawi ini tidak bisa dikonotasikan hanya Jawa. Al-Jawi ini termasuk Kalantani, tempat saya sekarang berada, Kelantan. Kemudian ada Al-Fatoni, Patani, ada Sankoro, Songkla, Thailand, ada Bugisi, Bugis, ada Al-Bantani, Banten, ada Al-Mandili, Mandailing Natal, dan lain-lain. Jadi mereka dulu ketika belajar di Mekah, saat itu mereka akhirnya banyak berinteraksi dengan sama kawan-kawan yang dari Jawi. Bahkan kemudian mereka belajar kepada ulama-ulama di sana. Yang menarik bukan hanya mereka belajar, tapi di antara mereka juga ada yang mengajar. Bahkan muridnya bukan hanya dari bangsa Nusantara, tapi juga banyak dari kalangan Arab-Arab. Jadi orang Indonesia yang aja bisa mengajar bangsa Arab di situ. Tersebutlah nama seperti sosok Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas bukan hanya dikenal sebagai muhaddisin yang sangat hadisnya termasuk turun kepada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, tapi beliau juga ternyata menjadi sosok mukri. Ini sebutan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani dalam ketika beliau mentahqiq kitab sahabatnya Syekh Mahfud Termas berjudul Kifayatul Mustafid Lima Ala Minal Asanid. Kenapa demikian? Karena Syekh Mahfud ini disebut sebagai mukri karena beliau bukan hanya menguasai menghafal Quran, tapi juga menguasai ilmu Qiraatul Asyra Kubra. Jadi beliau jika Ibnu Jazari dengan kitab yang cukup fenomenal dari Al-Manzumah Al-Muqaddimah atau dengan matan Jazariyah, beliau punya kitab yang sungguh luar biasa, yaitu Thayyibatun Nashr yang biasa tentang Qiraat Surat Kubra. Dan namun kitab ini ternyata kemudian disyarahi, dan syarah ini beredar di Mesir, khususnya dipelajari di kuliah Al-Quran di Tonto Mesir, ya, Kuliatul Azhar di Tonto Mesir, itu bahkan menjadi muqarrar di sana. Bahkan juga Syekh Mahfud Termas ini kitab beliau Ta'mimul Manafiq Qiraatul Manafiq, Tadwirus Sadr Fikrat Abi Amr, dan kitab-kitab yang lain itu juga menjadi kajian disertasi di Ummul Qura di Mekah. Termasuk kitab beliau tadi Hunyah Tolabah, syarah ke Thayyibatun Nashrnya Syekh Ibnu Jazari, itu sudah tahqiq oleh seorang ulama yang cukup luar biasa, jadi Dr. Abdullah Jarullah, yang itu ditahqiq sampai 5 jilid, dan luar biasa keilmuan ulama Nusantara. Itu baru Syekh Mahfud Termas. Jadi saya juga ingin bercerita di sini, di daerah di daerah Semenanjung Melayu ini dulu ada namanya Syekh Abdullah bin Muhammad Qasim Sankuro atau Sankuri wallahu a'lam. Beliau mengarang kitab berjudul Mawridud Dham'an saya bawa ini kitab ini. Mawridud Dham'an fima yata'allaq bi tajwidil Qur'an lil 'alimi al-'allama Syekh Abdullah bin Muhammad Qasim Sankuri. Ini ulama yang sungguh luar biasa karena apa? Beliau ini berasal dari daerah yang sekarang dikenal dengan nama Songkla. Songkla itu dekat dengan Patani, di daerah Thailand Selatan. Jadi di masa beliaunya beliau berangkat ke Mekah. Kemudian ketika beliau belajar di sana, di antara guru beliau ada namanya Syekh Ibrahim Sa'ad Al-Misri. Mungkin Ustaz Anwar belum datang ya kitabnya ya. Sanadnya belum datang ya. Ya, mohon maaf. Belum, Gus.
Ya. Belum. Ya, nanti bisa Terus? dicek, ada namanya Syekh Abdullah Sankoro. Beliau belajar kepada Syekh Ibrahim Sa'ad Al-Misri. Jadi kawan-kawan, nanti nama-nama yang saya sebut ini memang agak asing di telinga Anda. Karena nama-nama ini sungguh masyhur sebenarnya dalam kitab-kitab sanad-sanad ulama-ulama kita, tapi mungkin tidak populer di kalangan kita. Makanya saya membuat semacam silsilah Asanidul Qur'anul Karim. Ini nanti silakan kalau mau pesan silakan menghubungi Ustaz Anwar Siddiq ya. Jadi kita susun silsilatu Asanidul Qur'anul Karim lil Qur'anil Indonesiyin fi qiraatil Imam Asim min riwayat Imam Hafs. Jadi ini adalah Gus, rangkuman izin. dari gimana Ustaz? Mic-nya mungkin diperdekat mungkin. Mic-nya didekatkan. Jadi suaranya kalah sama tabrakan. Saya nggak pakai headset ini. Coba ya, saya nggak pakai headset. Iya, tabrakan sama kajian yang di dalam masjid. Iya, saya banyak ini karena saya kira sudah selesai tadi. Gimana, suaranya jelas nggak? Apa Ya, mungkin diperdekat. Ya, kalau kami jelas, mungkin teman-teman yang lain gimana? Ini lebih bagus, Ustaz. Lebih jelas ya. Ya, saya nggak pakai headset ini ya. Ya mohon maaf, Lebih ini saya dekat sudah menyingkir di luar masjid ini. Saya nggak tahu kalau ada kajian dulu. Bagus suaranya Ustaz. Lebih dekat berarti Gus, berarti diperdekat. Yang belakangan lebih bagus, Ustaz. Bagaimana? Sudah? Bisa? Sudah diperdekat berarti. Ya, saya keraskan ya. Saya tak saingan sama yang di dalam. Mohon maaf ini. Ya, jadi kita ada kajian. Ya, ini mohon maaf dari saya. Ini adalah rangkuman dari mata rantai sanad Al-Quran ulama Nusantara yang saya teliti. Jadi saya untuk menyusun bagian sanad seperti ini. Ya, mohon maaf ini jelas. Nah, ini adalah hasil dari riset kami. Orang sini bilang pusing-pusing ya, muter-muter. Jadi kita sementara ini baru riset keliling untuk di Indonesia, kita keliling dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Sumbawa, Pulau Buton, sampai ke Manado sudah kita jajaki, kemudian Aceh sampai ke Sabang. Jadi saya melihat suatu hal yang sungguh istimewa dari ulama-ulama kita yang patut menjadi renungan kita bersama. Adalah bagaimana tadi saya sebutkan tadi ada sosok Syekh Mahfud Termas, disusul sosok Syekh Abdullah Sankoro, pengarang kitab Mauridul Dom'ani yang merupakan kitab tajwid Melayu paling lengkap di zaman itu. Yang menarik, Syekh Abdullah Sankoro ini bukan hanya punya murid yang tadi saya sebutkan, yang beliau pernah mengajar tahfidz di Masjid Muhammadi ini yang bernama Syekh Dato Muhammad Nur bin Ibrahim, ya, Al-Hajj Muhammad Nur Mufti Haji Ibrahim Al-Kalantani. Nah, ini murid dari Syekh Abdullah Sankoro ini yang mengajar tahfidz di Masjid Muhammadi ini. Tapi beliau ini juga punya murid dari beberapa dari Indonesia. Yang cukup fenomenal ada nama Kiai Munawir Kerapyak Yogyakarta. Mungkin Anda pernah dengar nama beliau. Kalau berbicara sanad Al-Quran, baik itu tahfidzul Quran, apalagi rasabah, kita tidak bisa menafikan sosok Kiai Haji Munawir Kerapyak dan murid beliau yang luar biasa, yakni Kiai Haji Arwani Amin Kudus. Yang beliau berdua ini adalah sosok yang begitu besar dasarnya dalam pengembangan qiraat, termasuk qiraat sab'ah di Indonesia. Yang menarik ternyata dalam riwayat yang kami baca dalam maksudot sanad yang kami temukan di pondok pesantren di Kempek Cirebon, bahwa muassis atau pendiri pesantren tersebut yakni Kiai Haji Kiai Umar Kempek, Umar bin Harun Kempek Cirebon, ini beliau ternyata adalah murid dari Kiai Munawir, yang ternyata di antara daftar guru-guru Kiai Munawir ada nama Syekh Abdullah Sankoro ini. Jadi Kiai Munawir pun juga pernah belajar kepada ulama dari daerah sini. Termasuk murid beliau ada Syekh Ja'far bin Abdul Qadir Musobir Al-Mandili dari Mandailing Natal, termasuk di Jambi ada Syekh Hasan Yahya Jambi. Maka dari berbagai hal yang begitu luar biasa inilah yang menjadi spirit kami untuk bagaimana kemudian meneliti sanad-sanad Al-Quran yang ada di Indonesia. Mungkin sambil dibuka slide-nya, silakan Ustaz. Suaranya masih tabrakan nggak?
Sudah cukup, Gus. Apa kita tak cari tempat yang lebih lepas lagi ya? Ummu Rahma minta tolong slide-nya dibuka. Ya, saya tak coba cari tempat lagi ya yang lebih nyaman. Baik. Saya nak nyari keluar masjid sebentar. Ummu Rahma, Afwan, minta tolong Ya, slide-nya silakan dibuka. slide-nya bisa dibuka ya. Ini masalahnya kajiannya pakai speaker luar loh, jadi sampai luar pun kita kedengaran di sini. Sudah Gus. Ya baik, silakan masuk langsung pada nanti selawatnya apa kita baca sekarang aja ya sambil saya nyari tempat yang enak. Coba dibuka slide yang ketiga, Ustaz. Slide ketiga. Ya. Ya, jadi sambil ini kita berjalan, saya berjalan ini. Saya nyari tempat yang nyaman untuk kita zoom. Coba dibuka Ustadz, itu slide yang ketiga. Ini adalah Qasidah Fadhailul Quran. Mungkin langsung dibuka yang besar aja biar kelihatan. Ini adalah karya dari guru kami, yakni Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Anda mungkin mengenal sosok beliau. Kiai Ahsin Sakho ini beliau pernah menjadi rektor di Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta. Nama beliau juga, tanda tangan beliau ada di mushaf-mushaf kita yang bertebaran di Indonesia lewat tasnah penrasi mushaf Al-Quran. Dan beliau ini yang luar biasa, meskipun beliau menempuh jenjang S1, S2 sampai S3 di Jamiatul Islamiyah Madinah, tapi yang sungguh luar biasa adalah beliau itu menyantumkan sanad Al-Quran beliau yang beliau dapatkan dari guru beliau yang bernama Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan. Laki Ahmad Umar Abdul Manan ini adalah seorang ulama yang berasal dari Solo. Beliau mengasuh pondok pesantren Al-Mu'ayyad. Lah, maka beliau menggubah salah satu nazam yang insya Allah mungkin ada teman-teman di sini yang pernah mendengar nazam ini. Lah, nazam ini kemudian beliau gubah. Awalnya nazam berbahasa Arab yang dikarang oleh Kiai Haji Abdullah Umar dari Semarang, kemudian beliau ubah dalam bahasa Indonesia. Maka mari kita baca bersama Qasidah Fadhailul Quran ini. Satu, kita percepat saja. Biasanya kita baca 2 baris 1 kali, tapi ini biar kita materinya bisa kita sampaikan yang lain, kita langsung baca awal langsung akhir. Boleh ya? Ya, siap, insyaallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbi Idzawil Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbi idzawil Qur'an. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti, sebaik-baik seorang abdi belajar mengajar kitab suci. Jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja, baca ta'awudz terlebih dulu. Jangan biarkan itu berlalu. Bacalah selalu bismillah. Jika dari awal surah selain surah Bara'ah, karena tak ada sunnah, bacalah Quran dengan tartil. Bacanya pelan sambil memikir akan datang malaikat Jibril membawa rahmat. Terputus. Kurang dekat tuh, Gus. Oh ya. Jika ada yang baca Quran, marilah
sama mendengarkan. Jika kita sama membaca, janganlah kita saling mencerca. Orang mahir baca Al-Quran sama malaikatur Rahman. Orang sulit baca Al-Quran akan dapat 2 ganjaran. Siapa senang membaca Quran, pastilah dia dapat ganjaran. Siapa senang bersimaan, dapat rahmat dari yang Rahman. Barang siapa yang hafal Quran, nilai-nilainya diamalkan, orang tuanya disematkan, mahkota intan yang berkilauan. Jika selesai mengaji, tutuplah mushaf yang suci, benarkanlah sang ilahi, tanda cinta yang abadi. Itulah syair tentang Al-Quran, kitab suci kita muliakan. Meminta Allah yang Maha Rahman mendapat syafaat Al-Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ali baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran wa ali baitihil kiram wa sahbihi dzawil Quran. Jelas suara saya, Ustaz? Alhamdulillah jelas, Gus. Baik. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, ya. Jadi apa sih sanad itu? Kita masuk kepada definisi sanad. Jadi sanad ini sebenarnya masuk pada kajian hadis, ya. Maka di sini kami ingin mengutip salah satu pendapat dari Muhammad Siddiq Al-Binshawi bahwa sanad ini secara etimologi adalah sesuatu yang terangkat atau tempat yang menjadi tumpuan sesuatu, kayak tangga lah. Jadi kita ketika akan naik ke suatu gedung yang tinggi, maka kita harus naik tangga atau naik lift atau naik elevator. Tak mungkin kita ketika naik itu kita gantungan pakai Spiderman, itu nggak mungkin. Pasti ada tangga-tangganya. Sama halnya dengan analogi ini jika kita bawa dengan Rasulullah SAW. Pertama, Rasulullah itu masa dengan kita sangat jauh. Pertama, dari sisi jarak waktu, kita hitung saja 1444 ditambah 53. Mengapa sekadar 53? Karena usia Rasulullah ini ketika beliau hijrah ke Madinah itu usia sekitar 53 tahun. Karena kita pahami bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang masyhur ada 23 tahun, ada yang mentafsir 22 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, wallahu alam. Lah, ini kalau kita hitung dari periode Rasulullah sendiri, beliau kita interval jarak dengan Rasulullah itu sangat jauh. Hitung saja 1444 ya ditambah 53, berapa itu? Jadi sudah sekitar 1501 tahun jarak kita dengan Rasulullah SAW. Itu kalau kita hitung dari sisi misalkan kita punya bapak, punya nenek, itu sudah berapa ini generasi itu sampai kepada kita? Lebih dari 30 lah kira-kira. Lah, terus kedua, dari sisi jarak, kita dengan jarak dengan Rasulullah begitu jauh. Silakan hitung pakai meteran dari tempat Anda tinggal sampai ke Mekah, Madinah itu berapa puluh ribu kilometer. Dan untuk naik sekarang enak, naik pesawat 8 jam selesai ya. Semoga kita segera bisa ke Mekah, Madinah, amin. Tapi dulu orang ketika ulama-ulama kita sendiri ya, termasuk para kakek nenek kita yang mungkin sempat menunaikan ibadah haji, ketika dia harus naik kapal laut, itu perjalanan minimal itu ditempuh pulang pergi itu 6 bulan ya. Berangkat 3 bulan, pulang 3 bulan. Bahkan saya pernah berkunjung ke pondok pesantren Al Asriyah di
Kalibaper Wonosobo, itu ada kakek dari Kiai Haji Muntaha Asy'ari. Kiai Haji Muntaha ini adalah murid dari Kiai Munawir Kerapia. Tadi saya kurang saya sebut kalau Kiai Ahsin itu sanadnya kepada Kiai Ahmad Umar Abdul Manan Solo, murid dari Kiai Munawir. Yang Kiai Umar ini punya kawannya nih Kiai Muntaha. Kiai Muntaha ini punya kakek namanya Kiai Abdul Rahim. Itu ketika dalam perjalanan haji, itu beliau bisa kakeknya itu menulis Al-Quran 30 juz. Menulis Al-Quran 30 juz karena begitu lamanya proses perjalanannya dari Nusantara ke Haromain saat itu, ke Jeddah ya. Lah, kemudian maka dari sisi jarak begitu jauh dengan Rasulullah. Apalagi di sisi bahasa. Bahasa kita itu juga jauh sekali dari bahasa Arab. Ya meskipun bahasa Indonesia itu banyak serapan dari Arab, tapi kita begitu banyak kosakata Arab yang tidak kita pahami karena kita negara ajam, negara non Arab. Nah, dari tiga hal ini, dari sisi waktu, dari sisi jarak, dari sisi bahasa yang berbeda jauh, kok bisa kita itu bisa membaca Al-Quran yang berbahasa Arab dari Rasulullah yang datang 1500 tahun yang lalu dari jarak yang begitu panjang. Nah, inilah yang kita pahami betul bahwa ternyata Islam itu ada karena sanad. Ini yang tidak ada di agama-agama yang lain. Maka jika kita tarik bahwa sanad qiraat itu adalah mata rantai yang terdiri dari para qari'ul Quran yang bermuara sampai kepada Rasulullah SAW. Boleh dilanjut, Ustaz. Ini gambar saya nggak ada ya, cuma slide ini saja ya. Kak apa lah, nggak usah lah, cukup slide-nya saja. Orangnya biar mastur. Ayo lanjut, Ustaz. Ada juga. Ada. Kalau boleh ditampilkan lah. Ada. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, Ustaz. Tentang urgensi sanad itu apa sih pentingnya kita harus belajar kepada seorang guru yang bersanad dalam artian amaliyahnya sahih, akidahnya sahih, akhlaknya sahih. Karena apa? Itu tadi, Islam itu bisa terjaga originalitas dibanding agama-agama lain karena sanad. Maka di sini ada dua makalah ulama, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian itu mempelajari agama Islam. Dan konsekuensi jika kita bersarang kepada orang yang tidak jelas akidahnya, amaliyahnya maupun akhlaknya itu adalah apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in. Al-isnadu minaddin, walau lam isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad ini kita belajar kepada guru yang 3 kriteria tadi yang kami sebutkan. Ini adalah bagian dari kita menghidupkan ilmu agama. Walau lam isnad laqala man syaa ma syaa, tanpa sanad yang jelas kita akan bertindak seenaknya, berbuat seenaknya, sakar dewe kalau orang Jawa bilang. Nah, inilah mengapa kalau kita harus betul-betul memahami apa itu urgensi dari sanad itu. Lanjut, Ustaz. Ya, mungkin ada dari sini ada kalangan akademisi yang mungkin ikut mengikuti. Apa yang menjadi latar belakang saya untuk meneliti sanad ini? Singkatnya, saya dapat perintah. Saya dulu menghafal Al-Quran kepada guru saya namanya Kiai Haji Mahfuz Said dan putranya namanya Kiai Haji Agus Fahim Mahfuz. Kiai Mahfuz Said ini belajar kepada gurunya namanya Kiai Haji Said Mu'in, termasuk ayahnya beliau. Kiai Said Mu'in ini belajar kepada Kiai Munawar. Berbicara tentang sanad Al-Quran yang ada di Nusantara, kita juga tidak bisa menafikan sosok Kiai Munawar Sidayung Gresik. Ada lagi nanti Kiai Haji Dahlan Khalil di Rejoso Paterangan Jombang. Ada lagi tadi Syekh Mahfud Termas di Banten atau Syekh Makmun Banten. Dan ulama-ulama yang lain nanti juga akan kita sebutkan di sini. Lah, disitulah kemudian saya saat itu diminta oleh guru saya untuk melacak siapa gurunya Kiai Munawar. Ada yang mengatakan adalah Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri Ad-Dimyati. Maka dari situlah saya harus eksplor, saya ke pesantren-pesantren, saya ke interview kepada para ulama, para ahlul Quran, para ustadz-ustadz yang ada di beberapa pesantren, madrasah, kampus. Dan alhamdulillah ini juga mendapat restu dari guru kami, yakni Maulana Habib Lutfi bin Yahya, dan secara garis besar beliau mendirikan penelitian ini dengan nama As-Suraya Al-Munawir Al-Indonesi. Next. Ini mungkin gambaran dari foto dari guru saya, yakni Habib Lutfi, yang ayahnya sendiri juga ahli qiraat. Beliau punya ayah namanya Habib Lutfi bin Ali. Habib Ali bin Hashim bin Yahya ini juga menguasai ilmu qiraat. Meskipun Habib Lutfi tidak bisa belajar lama kepada ayahnya karena beliau ditinggal wafat di usia 10 tahun, tapi beliau berkata kepada saya kalau bapak ya, beliau nyebut bapaknya Habib Ali ini adalah beliau bisa membaca Al-Quran dengan qiraat yang tidak bisa beliau pelajari saat itu. Nah, ini sungguh luar biasa. Memang menjadi suatu hal yang
rumit kita jabarkan. Ketika kita ingin menelusuri sanad-sanad ini, kita harus berbekal pada makhtutot, berbekal pada naskah-naskah sanad-sanad yang harus ada itu sebagai bukti otentik kalau mereka belajar kepada ulama-ulama yang sanadnya berdasar kepada Rasulullah. Tapi kita tidak bisa menafikan juga banyak ulama-ulama kita yang mastur, banyak ulama-ulama kita tidak tahu sejarahnya, tapi kiprahnya sungguh luar biasa. Kalau kita melihatkan, misalkan Ustadz Anwar Siddiq, tidak jauh dari tempat Ustadz Anwar Siddiq tinggal, itu ada namanya Syekh Kuro, ya di Karawang. Syekh Kuro ini dikenal sebagai Kuro, bukan Kuro Umul Kuro. Kalau Umul Kuro itu ibunya kota-kota jamak dari Korea. Tapi kalau Syekh Kuro ini atau Syekh Hasanuddin ini adalah seorang ulama Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran, dan barokahnya beliau syiar Al-Quran di sana, maka beliau punya murid namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang nanti beristri, punya suami bernama Prabu Siliwangi, yang keduanya menikah punya anak 3, Rara Santang, Kian Santang, Walang Sungsang, dan Rara Santang ini akan menikah dengan namanya Syarif Abdullah Umdatuddin, dan dari situlah akan lahir Syarif Hidayatullah atau kita kenal Sunan Gunung Jati, yang beliau mendirikan kerajaan Sultanan Cirebon termasuk Kesultanan Banten yang ada di Banten dengan putra beliau Maulana Hasanuddin. Lah, tapi kalau ditanya sanadnya Syekh Kuro kemana, kita tak tahu. Lah sama dengan menyebutkan sanad-sanad ulama-ulama yang sebelumnya, tidak, kita juga sulit untuk melacaknya. Kemarin kami belum lama kami dari Barus Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di sana disinyalir Islam masuk pertama kali masuk ke Indonesia. Tapi ketika ditanya bagaimana sanadnya, kita tetap pahami. Makanya kita mungkin membatasi penelitian sanad ini di kira-kira mereka yang hidup sekitar tahun 1800 ke atas. Di atas itu wallahu alam bisawab. Lanjut, Seth. Alhamdulillah silsilah sanad ini ya, yang tadi saya tunjukkan ya, sayang itu ada di sana agak jauh dari tempat saya tinggal sekarang, tempat saya live ini. Sudah alhamdulillah kita seminarkan di beberapa tempat, termasuk di dalam event MTQ nasional tahun 2022 di Banjar bersama guru kami Profesor Said Akif Husin Al-Munawwar. Anda harus bisa belajar minimal ketemu sama beliau. Karena apa? Sosok guru kami ini Profesor Said Akif Husin Al-Munawwar, beliau bercerita kepada saya ini bisa hafal Quran di hanya 30 hari saja di Raudhah. Subhanallah. Dan beliau inilah keberkahan dari guru-guru beliau yang juga membentuk beliau demikian rupa. Mengapa? Karena Prof. Akil Munawwar ini cerita, beliau itu pernah diajak sowan kepada Kiai Haji Ahmad Badawi Abdur Rasyid di Kaliwung Kendal, yang menurunkan anak murid bernama Kiai Haji Yusuf Junaidi, punya anak namanya Hasanuddin Yusuf, itu mertua saya, tempat saya tinggal sekarang di Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Ciamas Bogor. Ketika beliau sowan diajak sowan ya, silaturahmi, ini penting nggak? Kalau kita punya anak itu seringlah kita bawa ke seorang ulama. Seperti Habib Husain tadi, meskipun beliau seorang habaib keturunan Rasulullah SAW, tapi beliau membawa kepada Kiai Badawi yang merupakan guru dari istrinya. Saat itu diusuk, apa orang Jawa bilang, dielus-elus gitu. Kamu hafal Quran, kamu hafal Quran. Padahal saat itu Pak Prof. Agil Munawwar masih kecil, masih sangat kecil. Tapi berkahnya ketika beliau kemudian akan terbang ke Madinah, karena beliau mendapatkan beasiswa dari sana, beliau sowan kepada guru beliau namanya Kiai Haji Rasid Siddiq di Palembang. Saat itu Kiai Rasid memberikan tantangan kepada Prof. Agil, kamu kalau nggak hafal Quran jangan sampai ketemu saya lagi. Nah, dan itu menjadi motivasi beliau sehingga beliau akhirnya mendapatkan isyarat dari bapaknya agar beliau menghafalkan Al-Quran di Madinah. Bahkan saat itu bapaknya mengatakan, abahnya Habib Husain, kalau kamu ada masalah dengan Al-Quran, lapor saja ke kakekmu. Jadi Rasulullah lah. Sementara kalau beliau, alhamdulillah luar biasa. Sanad Quran ada, nasabnya ke Rasulullah pun ada. Lah kita bagaimana lah? Sambungan kita dengan Rasulullah SAW adalah salah satu dengan Al-Quran yang insya Allah mutasil sanadnya kepada Rasulullah SAW. Next. Apa yang juga menjadi latar belakang saya akhirnya membuat silsilah sanad Al-Quran tadi? Kalau Anda mungkin jalan-jalan ke Kuwait, atau mungkin pernah mendapatkan PDF dari silsilah Asanidul Quran ini yang diterbitkan oleh Wazarul Auqaf wa Syu'unul Islamiyah, itu Syu'un Sakofiyah atau Kementerian Agama dan Wakaf lah di Kuwait. Ini mereka menerbitkan penelitian dari sosok ulama bernama Dr. Yasir Ibrahim Al-Mazru'i.
beliau menyusun kitab namanya Awdahud Dalalat fi Asanidil Qiraat, yang mana dalam kitab itu dijabarkan tentang sanad-sanad Al-Quran yang tersebar di seluruh Jazirah Arab, baik itu di Haramain, baik itu di Mesir, di Syam itu Syria, Lebanon, kemudian Palestina, kemudian di India, Pakistan. Tapi mohon maaf, sedikit pun satu pun nggak ada ulama Indonesia di situ. Inilah kemudian memotivasi kami untuk mengangkat marwah ulama kita, meskipun kita tidak menjadi seorang di antara mereka. Karena apa? Inda dzikrus sholihin tanazzalur rahmat. Mengingat orang-orang yang soleh akan menjadi wasilah turunnya rahmat. Maka kita itu punya prestasi yang sungguh luar biasa sebagai bangsa Indonesia, meskipun kita sebagai bangsa yang ajam. Pertama, seiring dengan jumlah penduduk Indonesia terbesar sedunia, survei membuktikan, ini kawan kami dari Mesir menyatakan bahwa ternyata penghafal Al-Quran di Indonesia itu bisa mengalahkan jumlah penghafal Al-Quran di seluruh Jazirah Arab. Baik itu Mesir, itu Maroko, Saudi Arabia, Syria, itu jumlahnya lebih banyak pula penghafal Al-Quran yang ada di Indonesia. Ini dari prestasi dari sisi kuantitas. Kedua, dari sisi kualitas, ternyata apa? Penghafal Al-Quran kita dari tempo yang lampau sampai sekarang juga diakui prestasinya di tingkat internasional. Kalau kita berbicara tentang sisi literasi, tadi saya sebut nama Syekh Mahfud Termas dalam kitab beliau Hunyah Tolapah yang Syarah Thaibatan Nasr yang menjadi muqarrar di Azhar, menjadi ditahqiq menjadi kajian doktor di Saudi Arabia. Kemudian ternyata ada ulama tadi saya sebut namanya Kiai Haji Arwani Amin, dengan kitab beliau nanti kita tampilkan slide-nya namanya Faidul Barakat fi Sabil Qiraat. Ternyata Faidul Barakat ini yang dikarang oleh Kiai Arwani yang tidak pernah sekalipun belajar di Timur Tengah, ini telah menjadi kajian tesis di Universitas Al-Azhar oleh Dr. Agus Salim dari Kebumen, dan subhanallah saat itu mufatisnya atau pengujinya itu bertanya-tanya, siapa Kiai Arwani ini, siapa gurunya, berapa lama tinggal di Timur Tengah. Jawabannya sama seperti kebanyakan kita, termasuk saya, belum pernah ke luar negeri, apalagi termasuk ke Timur Tengah. Saya ini baru pertama saja ke Malaysia, Singapura ini baru pertama. Alhamdulillah. Kemudian dari sisi kompetisi ya, di sisi kompetisi saya tadi bertemu dengan Syekh Isa Ahmad Sarawi. Ternyata Syekh Isa Ahmad Sarawi banyak sekali beliau mendapati ulama pelajar-pelajar di Indonesia sungguh luar biasa prestasinya di kancah internasional. Bukan hanya seperti Muammar Zainul Ashikin yang menjuarai MTQ di Mekkatul Mukarramah sampai beliau masuk dalam Ka'bah. Termasuk ada generasi korek-korek. Kemarin kita ada Zahra Fauzan, siapa itu? Yang dari Sumatera Utara bisa menjuarai MHQ di Mekkatul Mukarramah belum lama ini. Tapi ternyata seperti Prof. Aqil Munawar, termasuk Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad, termasuk kemarin saya jumpa dengan Kiai Haji Muhsin Salim, itu beliau menjadi Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran, Musabaqah Hifdzul Quran tingkat internasional. Ini sungguh luar biasa. Maka dari prestasi yang dari kuantitas tadi terbanyak, dari sisi jumlah, kualitas tadi dari sisi literasi, tulisan maupun dari sisi kompetisi yang sungguh luar biasa, inilah yang mendorong kami untuk bisa mengangkat nama ulama-ulama yang ada di Indonesia. Lanjut. Mungkin ini saya ini bisa dibaca sendiri ya. Ini kajian kita di Nuzulul Quran. Mungkin next time mungkin kita bisa sampaikan tentang ini. Mungkin ada kajian dari Ustaz Fadli ya. Mungkin bisa dijabarkan oleh beliau bagaimana Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jibril sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya next saja, lanjut. Next. Ya, ini saya sebentar belum dilanjut. Saya ingin coba ke atas. Mungkin barangkali tidak disebut nanti oleh pemateri setelahnya. Lanjut. Mungkin ini akan masuk nanti kajiannya Ustaz Al-Farabi ya. Kemarin saya sudah jumpa sama beliau. Sungguh luar biasa. Anda harus banyak istifadah kepada sosok seperti Ustaz Al-Farabi yang sanadnya termasuk tertinggi di Indonesia. Lah, mengapa bacaan kita ya, bacaan yang sampai kepada kita ini adalah bacaan dari ini qiraat Imam Asim riwayat Hafs. Jadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu punya murid sahabat yang begitu banyak. Tapi yang beliau rekomendasi hanya 4 orang saja. Coba 2 set sebelumnya. Ya, ada 4 sahabat yang beliau rekomendasi untuk menjadi qari'ul Quran yang kemudian mengajarkan kepada para sahabat yang lain. Siapa? Rasulullah bersabda, khudil Quran bi arba'atin. Ambillah bacaan Al-Quran dari 4 orang saja. Siapa saja mereka? Abdullah bin Mas'ud, Salim
Maula Abi Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Lah, dari sahabat-sahabat ini kemudian akhirnya mereka pun mengajarkan kembali kepada para tabi'in. Misalkan nanti akan muncul seorang tabi'in bernama Al-Imam Abdurrahman As-Sulami. Al-Imam Abdurrahman As-Sulami ini belajar kepada 5 sahabat. Selain kepada Ubay dan Abdullah bin Mas'ud, beliau belajar kepada Zaid bin Thabit, belajar kepada Utsman bin Affan, belajar kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kelima-limanya ini adalah langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Maka ketika proses tadwinul mushaf, ya ketika Al-Quran itu disebar luaskan ke penjuru ke negara-negara Arab saat itu, maka yang ditugasi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an untuk kemudian mengajarkan Al-Quran di Kufah itu di Irak sekarang, itu adalah yang saya sebut tadi Al-Imam Abdurrahman As-Sulami ini. Dan Al-Imam Abdurrahman As-Sulami ini beliau meriwayatkan hadis apa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Dan kemudian akhirnya hijrahlah beliau ke Kufah mengajar Al-Qur'an di sana 40 tahun karena terinspirasi dari hadis yang beliau riwayatkan tadi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Rasulullah, maka beliau mengajar Al-Qur'an 40 tahun di sana, mempunyai murid di antara adalah Imam Asim. Next, lanjut. Nah, Imam Asim lanjut. Cukup. Imam Asim nanti juga punya murid yang begitu banyak. Yang masyhur hanya 2. Jadi Al-Imam Abu Bakar bin Ayyash atau Imam Syu'bah, yang kedua adalah Al-Imam Abu Umar Hafiz bin Sulaiman Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi. Lah, yang bacaan yang sampai kepada kita dulu ke atas dulu, Zat, adalah bacaan dari Imam Asim dengan riwayat qiraat Imam Asim dari riwayat Hafs. Dan riwayat ini yang kemudian tersebar luas di penjuru dunia, dan bahkan Ki Ahsin Sakho menyebut hanya 4 riwayat yang masih bertahan di penjuru dunia. Selain riwayat Hafs ada qiraat Nafi, yakni qaulun Warash yang banyak dibaca oleh saudara-saudara kita di daerah Maroko, dari Maghrib ya, Tunis, Maroko khususnya. Bahkan kalau Anda jalan-jalan ke Maroko, jangan heran kalau Anda mendapat mushaf, yang mushaf itu akan berbeda dengan mushaf kita, karena mushaf di sana mushaf riwayat Warash, qiraat Imam Nafi. Nah, kemudian ada nanti bacaan lagi dari Abu Amr yang dibaca sebagian penduduk di Yaman dan di Sudan. Sementara yang masyhur di seluruh dunia adalah bacaan dari riwayat Hafs an Asim yang di antaranya itu adalah sebab-sebabnya beliau tinggal di Kufah dekat dengan Baghdad, pusatnya kekuasaan Abbasiyah, dan qiraat Asim ini menjadi mazhab qiraat resmi ketika masa kekhilafan Turki Utsmaniyah, dan kemudian Al-Quran pertama dicetak di Venesia, Italia dengan riwayat Hafs an Asim, dan kemudian Al-Quran ini diperdengarkan dengan secara khayala dalam bentuk video dan kemudian disebar seluruh dunia adalah dari bacaan salah satunya dibacakan oleh qari internasional bernama Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari dari Mesir. Ini menjadi asbab mengapa riwayat Hafs ini sampai kepada kita dan begitu mendunia. Lanjut. Next. Next. Lah, ini adalah sedikit gambaran dari ulama-ulama kita sebelumnya. Halo? Sebelumnya. Ya, ini adalah foto dari ulama-ulama kita yang mereka belajar di Haramain. Jadi kalau kita pelajari, ada kita bisa buka di kitab Al-Inayah bil Qur'anil Karim yang menjelaskan tentang pembelajaran Al-Quran khususnya di Makkahul Mukarramah sekitar tahun 1300 sampai 1399 yang disusun oleh Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Maghribi. Di situ sebutkan bahwa setidaknya ada 3 model pembelajaran Al-Quran yang ada di Haramain saat itu. Pertama adalah sistem halakoh. Anda masih berdapat ketemu kalau ada Mekah Madinah, masih ada halakoh di dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Seperti itu. Halakoh dalam bentuk lingkaran, syekhnya di tengah dan murid-muridnya berada di sekelilingnya. Kedua adalah sistem madrasah. Nah, sistem madrasah ini ada namanya dulu adalah madrasah Al-Falah, ada madrasah Al-Fakhriyah, ada madrasah Saulatiyah. Dan ulama-ulama kita karena begitu banyak jumlahnya yang ada di Nusantara saat itu seperti Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Mahfud Termas, Syekh Masy'ari dan ulama-ulama gitu di Kiai Munawwir Rafi'a, maka akhirnya mereka membuat suatu madrasah sendiri dengan nama Madrasah Darul Ulum. Yang pimpinan pertamanya adalah Syekh Muhsin Al-Musawa dari Palembang, dan pimpinan terakhir adalah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani yang dikenal sebagai Musnidud Dunia. Sanad ulama sedunia sekarang banyak yang tabaruk kepada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani yang berasal ayahnya itu dari kayu tanam Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kemudian
Kemudian ada lagi pembelajaran yang sifatnya privat di rumah masing-masing. Ada juga pembelajaran sifatnya di kutab. Kutab itu jadi kalau Anda menemukan di beberapa tempat di Indonesia sekarang muncul kutab-kutab. Kutab itu adalah untuk anak-anak kecil ya. Anak-anak sebelum masuk madrasah tadi akan mereka belajar di kutab lah. Termasuk Kiai Munawir Kerap yaitu beliau belajar kepada guru beliau, sanadnya sambung kepada Syekh Yusuf bin Husain al-Asy'ari Hajar at-Timyati, itu karena beliau belajar di kutabnya beliau. Termasuk Kiai Badawi tadi yang kami sebutkan guru dari Prof. Agil Munawar yang memberikan doa tadi, itu belajar di kutab As-Sinari, milik guru beliau Syekh Abdullah Ibrahim Hamdu As-Sinari insyaallah. Lanjut. Lah, ini kalau kita mengupas tokoh-tokoh ulama-ulama kita, ini satu pertemuan nggak akan selesai. Ya mungkin next lah kita bisa bikin kajian lebih khusus ini. Lah, kita ingin sebut tadi nama Kiai Munawir Kerapia yang guru kami Habib Lutfi memberikan penelitian ini dengan nama As-Suraya Al-Munawir Al-Indonesia. Mengapa demikian? Karena mengapa As-Suraya Al-Munawir Al-Indonesia menjadi judul penelitian kami? Karena pertama, Kiai Munawir ini jumlah muridnya sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa besarnya. Kita bisa lihat di situ ada daftar murid-murid beliau seperti Kiai Haji Arwani Amin Kudus. Dia mendirikan pesantren Al-Quran di Kudus. Ada murid beliau yang saya sebutkan tadi namanya Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan, guru dari Asn Sakho Muhammad di pesantren Al-Muayyad Solo. Termasuk guru murid beliau adalah Kiai Haji Muntaha Asy'ari. Termasuk Kiai Ahmad Badawi tadi sepulang dari Mekah beliau masih belajar kepada Kiai Munawir Kerapia. Termasuk tadi Kiai Umar Harun dan banyak sekali yang bisa dilihat sendiri di slide itu. Lah, yang menarik di sampingnya itu adalah daftar guru-guru Kiai Munawir Kerapia ketika beliau 21 tahun belajar di Mekah. Ini sungguh luar biasa. Karena beliau lahir 875, beliau berangkat ke Mekah itu tahun 1888 dan beliau ini baru pulang ke tanah air tahun 1909. Subhanallah. Dan Kiai Munawir ini sungguh luar biasa. Kenapa? Ketika beliau ingin menghafal Quran, beliau itu mengirim surat kepada bapaknya. Namanya Kiai Abdullah Rosyad. Tapi sebelum surat itu dijawab, balasan surat itu datang, beliau sudah hafal Quran. Wallahu alam, seperti apa, berapa lama beliau menghafal, tapi ini sungguh prestasi yang luar biasa. Bahkan sebelum beliau pulang, ada riyadhah. Nah ini yang membedakan kita dengan ulama-ulama kita itu adalah riyadhah. Riyadhahnya Kiai Munawir sebelum beliau pulang adalah beliau pernah sampai 40 hari membaca Al-Quran tanpa henti sampai mutah getih, mutah darah. Ini kalau ketika orang itu ada makalah, jika orang itu bersih hati tahurul qalb lam yashbi qiraatul Quran. Jika seorang itu bersih hatinya, maka dia tidak bosan ketika dia akan membaca Al-Quran. Makanya kalau ketika Ramadan ini banyaklah kita membaca Al-Quran khususnya dalam sholat kita, karena itu adalah bahasanya Gus Bah, setoran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian Kiai Munawir ini punya guru-guru yang ada di samping itu. Ada saya sebutkan tadi namanya Syekh Abdullah Sankoro itu di bawah itu. Ada guru beliau namanya Syekh Syarbini. Syekh Syarbini itu termasuk guru dari Syekh Mahfud Termas. Saya punya naskah sanad qiraah asyrahnya Syekh Mahfud Termas yang bersambung kepada Syekh Syarbini Ad-Dimyati ini, yang juga punya murid bernama Syekh Ma'mun Tubagus Ma'mun bin Rafiuddin Al-Bantani. Ini kalau Anda mengenal qori ya, memang agak berbeda ya sebutan qori maupun hafid. Jadi kita tergabung dalam Jamiah Qurra wal Hufat ini mungkin akan mengherankan orang-orang Arab karena Qurra ini sebenarnya qori, baik hafid, qori, mujawad pun semua masuk qori. Hufat ini sebenarnya ahli hadis. Tapi di Indonesia Qurra itu adalah ahli-ahli tarannum ya, maqamat tilawatil Quran, sementara hafid ini adalah menghafal Al-Quran. Lah, jadi Syekh Habini ini punya murid bernama Syekh Ma'mun bin Rafiuddin Al-Bantani. Jadi kalau Anda mengenal qori-qori internasional seperti Muammar Z.A. dan Al-Ashikin, ini beliau belajar di antara guru beliau adalah namanya Kiai Haji Abdul Hanan Said dari Jakarta. Ada guru beliau di Pekalongan namanya Kiai Haji Abdul Latif. Yang kedua-duanya ini adalah murid dari Kiai Haji Soleh Ma'mun. Kiai Soleh Ma'mun ini murid putra dari Syekh Ma'mun, murid dari Syekh Syarbini Ad-Dimyati ini. Nah seperti itu. Kemudian beliau punya murid lagi namanya Syekh Ibrahim Khuzami. Syekh Ibrahim Khuzami ini adalah guru dari Syekh Yasin Al-Fadani. Nah dia juga masuk guru Kiai Munawir Kerapia. Nah next. Nah itu kita baru membahas tentang
sosok Kiai Haji Munawir bin Abdullah Rasyad. Lah, di antara murid beliau yang istimewa yang saya sebutkan tadi ada nama Kiai Haji Arwani Amin Kudus. Mengapa saya katakan istimewa? Beliau bukan santri pertama. Beliau masuk ke Rapiak sekitar tahun 1929. Tapi keistimewaan beliau adalah himmah yang luar biasa. Beliau menghafal Al-Quran saat itu di usia sekitar 25 tahun. Sekitar itulah. Lah, saat itu awalnya beliau hanya mengantarkan adiknya namanya Muhammad Dain, Mas Dain. Mas Dain ini ingin sudah hafal Quran, belum punya guru. Nah, akhirnya karena Kiai Munawir saat itu sudah mendirikan pesantren di Kerapia yang didirikan pada tahun 1911, maka tertolonglah Kiai Arwani ini untuk mengantarkan adiknya lewat perintah dari bapaknya Kiai Amin Said untuk datang ke Kerapia. Dan sampai di sana ternyata Kiai Munawir ini mengajarkan Al-Quran dengan qiraah sab'ah. Yang sebelumnya beliau hanya mendapatkan teorinya ketika beliau belajar kepada Kiai Hasyim Asy'ari, khusus termasuk ketika belajar di Kiai Hasyim Asy'ari, beliau mengkaji kitab namanya Sirajul Qari Syarah Dasyatibiyah. Dan ternyata Kiai Hasyim Asy'ari juga min ahlul Quran. Ini tercatat beliau dalam kitab Al-Inayah bil Quranul Karim. Selain beliau mendapatkan Hadratus Syekh karena beliau hafal kutubus sittah, kitab hadis yang jumlahnya 6 termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Maka akhirnya Kiai Arwani ini ketika datanglah beliau ke Kerapia, ke Yogyakarta, saat itu Kiai Arwani ini beliau mendapati Kiai Munawir mengajarkan sab'ah, maka beliau terdorong hatinya beliau untuk kemudian ingin bisa hafal Quran juga. Bisa mempelajari qiraat juga. Apa saat itu yang diwasiatkan oleh Kiai Haji Kiai Munawir, kalau kamu ingin hafal Quran, kalau kamu ingin mempelajari sab'ah, maka kamu menjadi harus hafal Quran. Dan ternyata ini menjadi kewajiban dari murid-murid beliau nanti adalah ketika ingin mempelajari qiraah sab'ah itu harus hafal Quran. Meskipun di tempat yang lain seperti di Garut ada pesantren namanya Qiraat Sab'ah di Gudang Limbangan Garut, ini tidak mengharuskan seorang harus hafal Quran. Nah, maka Kiai Arwani itu nanti coba dilihat slide selanjutnya. Terus lah ini. Nah, ini bawahnya lagi. Ini adalah naskah ijazah dari Kiai Haji Arwani. Itu tadi, maaf. Oke. Jadi ini adalah contoh ijazah sanad Al-Quran yang diterima oleh Kiai Arwani Amin dari guru beliau Kiai Haji Munawir Kerapia yang beliau dapatkan pada sekitar tanggal 7 Jumadil Ula 1355 Hijriah sekitar tahun 1936. Jadi beliau masuk Kerapia tahun 29, khatam setahun setengah hafaznya, kemudian beliau 35 pulang nikah, tapi tahun nggak boleh boyong, tahun 36 beliau khatam, tahun 41 Kiai Arwani boyong, 42 Kiai Munawir wafat. Maka sebelum Kiai Munawir wafat, itu beliau berwasiat kepada siapapun yang ingin mempelajari qiraah sab'ah, yang sanad ingin sambung kepada beliau, harus belajar kepada Kiai Arwani Amin, yang itu diikuti oleh junior beliau. Kiai Arwani itu punya junior namanya Kiai Haji Hisham Hayat, pendiri pesantren Ar-Raudhul Mardiyah di Kudus. Nah, termasuk di sini Kiai Haji Arwani ini kemudian luar biasa ketika bawahnya. Oke. Kiai Arwani ini ketika beliau mempelajari qiraat sab'ah itu beliau menuliskan kaidah-kaidah qiraat. Kalau Anda pernah belajar qiraat mesti paham. Itu beliau bikin catatan, yang catatan itu kemudian beliau kelak akan disalin oleh murid-muridnya, termasuk adalah Kiai Abdullah Salam Kajen Pati, termasuk dua putra beliau Kiai Ulin Nuha, Kiai Ulil Albab, termasuk Kiai Hisham Hayat tadi, yang termasuk saya pernah mendapatkan naskah full 30 juz milik Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz Purkem Yogyakarta, merupakan murid menantu Kiai Munawir yang sanadnya sambung kepada Kiai Haji Abdul Qadir Munawir, putranya beliau. Maka saat itu Kiai Arwani kemudian ketika beliau meninggal, murid putranya itu punya inisiatif untuk membuat dalam satu kitab. Kitab itu kemudian dinamakan Faidul Barakat Fisabil Qiraat, yang sekarang sudah tersajikan dalam bentuk mushaf. Ini Anda bisa beli di online Anda untuk mengetahui bagaimana keilmuan Kiai Arwani yang sungguh luar biasa. Terus kita kembali ke atas dulu sedikit. Di atas sedikit. Saya ingin menyinggung satu lagi. Lah, saya ingin menyinggung suatu makalah dari Kiai Arwani.
saya terjemahkan ya, barangkali ada yang nggak paham artinya. Kunci ngaji ku ono telu. Kunci belajar Al-Qur'an itu ada 3. Apa? Pertama, ojo nyawang sapa guru, jangan dilihat siapa gurunya. Meskipun gurunya itu lebih kecil daripada kita, itu jangan dilihat. Tapi lihatlah apa yang dia ajarkan. Karena Ki Ahsan Sakho itu pernah mengatakan seperti ini, menjadi motivasi kita sebagai para pejuang Al-Qur'an. Jika Anda mengajarkan Al-Qur'an, apa termasuk jika Anda belajar Al-Qur'an, jangan dilihat di mana Anda belajar. Mengajar, jangan dilihat siapa yang Anda ajar, jangan dilihat di mana dapat berapa dari Anda mengajar, tapi lihatlah apa yang Anda ajarkan, jadi Al-Qur'anul Karim. Terus yang kedua, orang usah isin karo umur. Ki Arwani ini baru menghafal Quran di 5 tahun dan beliau baru boyong, baru pulang itu usia sekitar 35 tahun. Jadi beliau meskipun usia senior tidak menghalangi beliau untuk jihad dalam ilmu. Nah, ini sesuai dengan hadis Udul ilma minal mahdi ilal lah. Kemudian yang terakhir adalah suwini waktu, tulus zaman. Nah, seperti itu bawahnya. Nah, ini sosok murid kawan dari Ki Arwani namanya Kiai Haji Muntaha, Kiai Muntaha Asy'ari. Beliau berwasiat kepada kita ngaji walau 1 ayat ya. Mengajilah setiap hari walaupun 1 ayat. Nah, lanjut bawah terus. Next, bawah. Nah, ini bawah ini adalah sanad Al-Qur'an Kiai Arwani sebelum beliau ke Krapia, bawahnya. Nah, ini beliau belajar kepada guru beliau namanya Syekh Abu Saud bin Yusuf dari pondok pesantren Jamsaren ya. Dulu ada pesantren Jamsaren yang sekarang berafiliasi dari sekolah-sekolah Al-Islam yang ada di Surakarta. Next. Sekarang kita ingin menyebutkan salah satu sanad ulama Quran yang ada di Indonesia. Bawah. Next. Ya. Ini kami ingin mengenalkan, ya kalau tadi saya membahas Jawa, saya ingin mengenalkan sosok Syekh Ja'far bin Abdul Qadir bin Sobir Nasution Al-Mandini. Ya, mungkin Anda biar khususnya saya lihat audiens banyak dari Jawa, tapi Anda harus mengenal sosok beliau. Syekh Ja'far ini adalah murid dari Syekh Abdullah Sankoro. Boleh dikata beliau itu sekawan dengan kawan seperguruan dengan Kiai Munawir Krapia. Syekh Ja'far ini beliau lahir di Mekah. Beliau adalah putra dari Syekh Abdul Qadir bin Sobir yang juga menjadi mahguru ulama Nusantara di sana. Beliau belajar kepada guru-guru beliau termasuk ada namanya Syekh Abdullah Sankoro. Nah, tahfidnya dan ulama-ulama lain bisa dilihat di situ. Next. Lah, kemudian atas permintaan dari orang-orang dari Mandailing Natal itu bisa berjarak sekitar 8 jam lebih dari Medan. Karena kalau Medan ini adalah Sumatera Utara bagian timur, sementara Mandailing Natal atau Sumatera Utara bagian barat, perbatasan dengan Sumatera Barat. Lah, maka akhirnya atas permintaan dari orang-orang dari Mandailing Natal, Madinah, ya, di sana ada pesantren Al-Mustafawiyah, didikan oleh Mustafa Husain Nasution. Itu akhirnya Syekh Ja'far ini pulang dan beliau mengajar di itu masjidnya, ada Masjid Qurra wal Hufat yang ada di sana. Lah, Syekh Ja'far bin Abdul Qadir bin Sobir Al-Mandiri ini kemudian punya murid di antara murid-murid beliau ada namanya Buya Sofar. Buya Sofar nanti punya murid namanya Haji Hamdan Nasution. Haji Hamdan Nasution itu termasuk pengajar Al-Quran pertama yang mengajar di Yayasan Islamic Center di Sumatera Utara di Medan. Nah, ini meskipun terus kemudian bawah. Ini meskipun sanadnya belum kami temukan riwayatnya, tapi dari beberapa jurnal yang kami baca, beliau ini dan juga kitab Syekh Abdullah Sankoro, ya guru beliau ketika di Mekah, yang menyebutkan bahwa beliau pernah belajar kepada Syekh Ibrahim Sa'ad Al-Misri, maka kami runtutkan sanadnya kira-kira seperti ini. Jadi dari Rasulullah kepada para sahabat, Abdurrahman As-Sulami kepada Imam Asim punya murid Imam Hafiz punya murid Ubaid bin Sobah. Ubaid bin Sobah ini torik ya. Jadi kalau Imam Asim ini imam qiraat, Imam Hafiz ini imam riwayat, Ubaid bin Sobah ini torik. Jadi torik jalur setelah riwayat itu ada namanya torik. Ubaid bin Sobah itu adalah bacaan yang sampai kepada kita mayoritas. Torik dari Hafiz yang ciri-cirinya adalah ketika membaca mad jaiz itu 4. Ya, maka saya menghimbau kepada saya sendiri dan teman-teman khususnya hafid-hafid itu jangan semua ketika ada menghafal Quran, membaca Al-Quran, apalagi ketika khataman Quran, jangan semua mad ditopikan. Karena sanad kita itu bersama kepada Ubaid bin Sobah yang membaca mad jaiz itu 4. Nah, nanti bisa dikaji oleh Ustaz Al-Faruqi ya. Ubaid bin Sobah punya murid namanya Ahmad Zaid Al-Fairuzani, punya murid namanya Abdul Hasan Al-Hashimi, punya murid nama Abdul Hasan Al-Ghabur Al-Khalafi. Jadi dari nama sampai Abdul Hasan Al-Hashimi ini insya Allah beliau dari Iran,
Kemudian Abul Hasan Al-Gharbuni dari Halabi di Aleppo, Syria, yang kemudian hijrah ke Mesir, punya murid dari Spanyol namanya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani itu dari Al-Qurtubi, Cordova, Spanyol. Imam Abu Amr ini punya kitab namanya At-Taisir fil Sabai, yang kemudian punya murid namanya Abu Daud Sulaiman bin Najah. Ini kalau Anda nanti akan belajar kepada siapa? Dr. Zainal Arifin Mazkur, kajian Rasul, beliau akan banyak menyebut dua nama ini. Abu Amr Ad-Dani dan muridnya beliau Abu Daud Sulaiman An-Najah bin Al-Umawi. Padahal beliau pernah hidup pada zaman Umayyah yang saat itu pernah berkuasa di Andalus saat itu. Kemudian Abu Daud Sulaiman Najah punya murid Hudain Al-Balansi. Balansi ini dari Valencia, musuh Madrid dan Barca dalam La Liga kalau Anda suka gila bola. Hudain Al-Balansi punya murid namanya Abu Muhammad Al-Qasim bin Rubin Khalaf Ar-Ruwaini Asy-Syatibi dan Imam Syatibi. Imam Syatibi ini pengarang kitab Hifzul Amani wa Wajhut Tahani. Ini Imam Syatibi ini beliau seorang yang buta dhahir, tapi sungguh luar biasa karena beliau meskipun dari Andalusia yang dari hancur peradabannya karena diserang oleh kerajaan Kristen saat itu, maka beliau pun hijrah ke Mesir dan makamnya di Mesir. Dan Imam Syatibi ini punya murid yang begitu banyak dari Mesir, termasuk menantu beliau sendiri adalah Syekh Ali bin Fujah Al-Hashimi. Punya murid namanya Syekh Muhammad As-Sa'i Al-Misri. Punya murid namanya Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi Al-Misri. Punya murid namanya siapa? Al-Imam Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi atau kita kenal Ibnul Jazari. Lanjut. Dari Ibnul Jazari sanad ini sampai tersebar ke penjuru dunia karena beliau itu sebagai khatimul muhaqqiqin. Saya sebutkan salah satu jalur saja ya. Ibnul Jazari punya murid namanya Abu Dhabi Al-Uqbah yang membaca Al-Qur'an di dalam Ka'bah hanya dibaca ayat Al-Fatihah dan 5 awal surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Tapi beliau sudah khatam sebelumnya di kawannya Ibnu Jazari. Abu Dhabi Al-Uqbah punya murid namanya Syekhul Islam Zakaria Ansori. Zakaria Ansori ini punya kitab namanya Daqaiqul Muhkamah Syarah Jazariyah. Zakaria Ansori juga punya kitab dalam fikih bernama Fathul Wahhab. Jadi di Indonesia kita kaji kitab mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, karya Zakaria Ansori, bahkan sampai Fathul Izar. Fathul Izar ini karya dari ulama dari Kediri, bukan dari luar. Tapi jangan dikaji kalau masih belum buka puasa, bahaya. Kemudian Zakaria Ansori punya murid namanya Nasiruddin At-Tablawi. Nasiruddin punya murid nama ini dari Mesir semuanya. Syekh Hadza Al-Yamani Al-Misri. Bukan dari Yaman ya, ada daerah Kufrul Yaman di Mesir. Syekh Hadza Al-Yamani punya murid Abdurrahman Syihada, punya murid namanya Muhammad Qasim Al-Baqari, punya murid namanya Ahmad Al-Baqari, murid namanya Abdurrahman Al-Ujuri, punya murid namanya Ibrahim Sayyid Ibrahim Badawi Al-Ubaidi, punya murid namanya Syekh Ahmad Salmuna, punya murid namanya Syekh Ahmad Ad-Duri At-Tihami. Jadi kalau Sayyid itu keturunan Rasulullah ya. Kemudian Ad-Duri At-Tihami punya murid namanya Syekh Muhammad Ahmad Al-Butawalli, punya murid namanya Syekh Hasan Jures, Syekh Hasan Jures punya murid namanya Syekh Ibrahim Musa Al-Misri, punya murid Syekh Muhammad Abdullah Qasim Al-Baqari, Abdullah bin Muhammad Qasim Sankoro dari Songklah, punya murid namanya Syekh Ja'far bin Abdul Qadir Sabir, punya murid namanya Syekh Muhammad Safar Pulungan Mandili, punya murid Hamdan Nasution. Mereka disebutkan. Ini salah satu jalur ya. Misalkan nanti saya coba ambil Ibrahim Sa'ad itu punya murid lagi namanya Syekh Ahmad Al-Mukhallalati, punya murid Syekh Yasin bin Isa Al-Fadari. Syekh Ibrahim Sa'ad ini juga punya murid namanya Thalib Hamdu As-Sinari, punya murid namanya Ki Haji Ahmad Badawi Abdul Rashid, pendiri pesantren Kaliwung Kendal yang tadi mendoakan Prof. Abdul Munawar yang juga sanadnya sampai ke pesantren kita di Bogor. Nah, termasuk nanti di atas ada Syekh Muhammad Ahmad Al-Mutawalli ini ternyata dari kemarin kita berkunjung ke kuis namanya College University Islam Selangor, itu sanad-sanad Al-Quran yang tua khususnya, dan mungkin juga di era sekarang, ini akan bertemu sanad-sanad Al-Quran yang di Malaysia, mungkin juga di Indonesia, di Nusantara, ini akan bertemu pada sosok namanya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli. Lanjut. Ini Kiai Maimun Zubair, beliau berpesan agar kita membaca Al-Quran dengan harus memperhatikan ilmu tajwid, jangan sampai hanya mencari duniawi. Nah, karena Kiai Maimun ini, mengapa satu hal yang menyebabkan kami terinspirasi untuk meneliti sanad Al-Quran, khususnya karena beliau pernah berwasiat langsung pada kami 3 minggu sebelum beliau wafat di Makkahul Mukarramah, di Ma'la beliau dimakamkan. Dalam bahasa Jawa beliau mengatakan seperti ini, sok kabeh wong bakal nubuh Islam. Kelak semua orang akan masuk Islam. Kalau sudah seperti itu Allah bakal nyebut ilmu dengan nyebut nyawa ulamanya. Maka jangan sampai generasi yang emas yang diturunkan oleh ulama-ulama kita itu berhenti di kita, harus kita perjuangkan betul-betul khususnya pada Al-Qur'anul Karim. Saya ini bisa dilihat sendiri aja. Kalau perlu mungkin slide-nya boleh di-share enggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini ada silsilah sanadnya. Lanjut. Bawah. Next. Nah, ini Syekh Azra'i Abdul Rauf ya. Lanjut. Syekh Azra'i ini luar biasa karena beliau sosok dari orang yang lahir di Indonesia, beliau belajar di Mekah, belajar di Mesir, bahkan beliau akhirnya juga pernah menjadi Dewan Hakim Internasional saat itu.
murid beliau adalah Prof. Agil Munawar salah satunya. Ya, beliau lahir di Medan, beliau belajar kepada ulama-ulama di sana. Jadi ketika mereka belajar di Timur Tengah, ya, itu mereka tidak hanya belajar pada satu part ilmu Quran saja. Mereka belajar pada ilmu fikih, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tarekat dan lain-lain. Nah, terus lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari Madrasah Al-Falah. Ya, Madrasah Al-Falah ini cukup fenomenal karena madrasah ini banyak melahirkan ulama-ulama termasuk yang ada di Nusantara. Lah, Syekh Adroi ini pernah belajar di Madrasah Al-Falah tersebut, yang di sana juga pernah belajar insya Allah Ki Haji Badawi tadi kepada guru beliau Syekh Abdullah Hamduh yang pernah menjadi mudir di sana. Lanjut. Ini adalah dokumen lanjut. Nah, ini adalah dokumentasi dulu perjalanan orang ulama-ulama kita ketika akan menuju ke Mekah saat itu naik kapal laut. Ini guru beliau namanya Syekh Ahmad Hijazi, punya kitab namanya Al-Qaulus Sadid fi Ahkamit Tajwid. Beliau di Sulawesi ya, barangkali ada yang di Sulawesi. Punya murid namanya Ki Haji Junaid Sulaiman. Di Palembang beliau punya murid namanya Ki Haji Rashid Siddiq. Di murid beliau namanya Ki Haji Rashid itu punya murid namanya Ki Haji Kenawi Denci yang belum lama meninggal. Kenawi Denci. Kemudian beliau punya murid lagi Syekh Adroi tadi. Nah, Syekh Ahmad Hijazi ini ternyata juga pernah belajar kepada Syekh Abdullah Sankoro tadi, dan juga pernah belajar kepada ulama Banten yang saya sebutkan tadi namanya Syekh Ma'mun bin Nurudin Al-Bantani. Next. Lanjut. Sedikit lagi. Next. Nah, ini adalah salah satu naskah ijazah atas dulu. Ya, atas dulu. Nah, ini adalah naskah ijazah sanadnya Syekh Adroi yang belum dapatkan dari Syekh Hijazi. Nah, ini yang sebenarnya kita cari, tapi ternyata ketika kita lacak di lapangan tidak semua itu ada. Termasuk Syekh Abdullah Sankoro ini belum kita temukan naskah sanadnya. Ini tidak akan saya bacakan sanadnya bawahnya, nanti bisa dilihat sendiri. Ya, yang menarik nanti adalah bawahnya, yaitu next. Nah, nanti di sini Syekh Adroi ke Syekh Abdullah Hijazi, Syekh Ahmad Hamid Atiji. Ini akan kami jelaskan karena ini banyak ulama-ulama kita yang sambung sanadnya kepada beliau. Lanjut. Ini nanti kalau boleh silakan di-share, silakan apa materi ini, semoga bermanfaat. Terus ini adalah sosok ulama yang berasal dari Sengkang Waju, namanya Syekh As'ad bin Abdul Rashid. Nah, sanadnya sudah kami temukan, tapi beliau pernah mendapat ijazah insyaallah dari guru beliau dari Maroko, dari Turis. Lupa saya namanya, bisa lihat sendiri nanti. Lanjut. Oke, next. Oke, saya persingkat saja. Ini diriwayatkan guru beliau. Jadi kalau di adat Sulawesi ada namanya pulau yang pernah kami datangi namanya Pulau Salimu. Sebelumnya, Ustaz. Sebelumnya. Next, sebelumnya. Sebelumnya next. Sebelumnya. Ini. Jadi bawahnya. Next. Oke. Lah, jadi kalau Anda di Sulawesi, Anda harus tahu namanya Pulau Salimu. Pulau Salimu ini adalah suatu pulau di Sulawesi yang menjadi pulau tempat dulu menghafal Al-Quran, masuk pengajaran Islam yang kemudian sebelum muncul pesantren seperti As'adiyah di Sengkang Waju, termasuk DDI di Mangkoso, di Baru, itu dulu mereka terpusat pada Pulau Salimu ini. Namun sayang jejak Pulau Salimu hampir habis ketika diserang oleh Jepang saat yang pernah menjajah Indonesia. Lanjut. Nah, guru As'adi diriwayatkan pernah belajar di sana. Lanjut. Nah, ini adalah nanti bisa dilihat sendiri nama-nama tadi sebagian yang saya sebut, tahu sesuaikan dengan tahunnya. Bawahnya terus next. Nah, ini sanad yang sampai kepada Ki Ahsin Sakho bawahnya. Ya, ini sampai Ki Ahsin Sakho Muhammad. Ki Ahsin Sakho ini tadi yang mengubah nazom tadi, qasidah Fadhil Quran tadi. Next bawahnya. Bawahnya lagi. Nah, ini ya, saya stop dulu. Nah, seperti ini. Jadi nanti meeting point sanad-sanad kita itu tertuju pada sosok Syekh Ahmad Hamid Atiji. Ini manuskrip ijazah sanadnya Ki Dahlan Khalil Jombang. Beliau adalah seorang ulama yang menjadi guru dari Kiai Haji Yusuf Mashhar, pendiri Madrasatul Quran Tepu Ireng Jombang, yang berada di depan pesantren Tepu Ireng. Di samping itu adalah sanad dari Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani atau dikenal dengan Guru Sekumpul Martapura, yang ketika haul jutaan orang bisa hadir ke majelis beliau. Lanjut. Jadi selain sosok Kiai Munawir, kita harus mengenal sosok namanya Syekh Ahmad Hamid Atiji, yang beliau punya murid di antara Kiai Dahlan Khalil tadi sanadnya ada, termasuk punya murid lagi namanya Syekh Sirat Garut. Syekh Sirat Garut ini juga punya murid dari Malaysia,
namanya Haji Hasan Al-Hijazi. Lah, Sesirat Garut ini pernah kami kupas sejarahnya, bawahnya itu Sesirat. Coba bawahnya. Next. Nah, ini Sesirat Garut. Sesirat ini lahir di Mekah, tapi bapaknya beliau atasnya, sebelumnya. Sesirat ini lahir di Mekah, tapi beliau berdarah Sunda karena bapaknya berasal dari Garut. Beliau pernah pulang ke Indonesia, belajar ke Syekh Ma'mun, mengajar di Cimasuk di Garut, Karapawitan Suci, Garut. Kemudian Sesirat ini kemudian punya murid di antara Kiai Ma'mun Bagri, di pesantren Gersabah tadi, Gudang Limbangan Garut. Punya murid di antaranya adalah Kiai Ahmad Syahid dekat pesantren Al-Falah di Bandung. Ini Sesirat Garut punya kitab nama Risal Al-Musamma Bitamri Disibyan fi Bayani Ta'rifi Tajwidil Quran. Nah, lanjut. Oke. Di Sumatera Barat kami pernah menemukan ijazah sanad dari Syekh Arsyad bin Abdurrahman. Syekh Arsyad ini adalah seorang ulama putra dari Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini punya anak laki namanya Jamil. Jamil adalah anak bapak dari Hatta, Bung Hatta. Jadi Bung Hatta itu punya paman yang menjadi ahli Quran, menuliskan Al-Quran dengan qiraat sab'ah yang itu 30 juz pun ada lengkap di sana. Kalau ada silakan, kalau ingin tahu silakan berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Manar di Batu Hampar, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Lanjut. Oke, sedikit lagi. Kemarin ketika kita MTQ di Banjar, kita akan mengenal sosok namanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari ini ulama yang sudah sangat lama masanya dengan kita, 1702 sampai 1907. Beliau bukan hanya seorang pengarang kitab Sabilul Muhtadin, salah satu kitab induk dalam pengkajian ilmu fikih yang ada di Nusantara. Ini beliau juga menjadi seorang yang ahlul Quran. Terbukti, next, beliau itu punya punya naskah sanad Al-Quran, bukan sanad ya, punya mushaf qiraat, bahkan qiraat asyrah, wakilah qiraat asyrah. Ini saya temukan ketika saya berkunjung ke rumah keturunan beliau, namanya Guru Abu Daudi yang ada di komplek dalam pagar. Nah, ini di kanan kirinya itu adalah qiraat, ya di dalamnya mushaf, cuma kanan kiri ini adalah pedoman dan qiraat yang disesuaikan dengan kode-kode yang tercantum dalam kitab Syatibiyah. Ala kulli hal, sebelum saya tutup, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Ki Ahsan Sakho. Next. Nah, ini Ki Ahsan Sakho ya, yang tadi mengubah Al-Qur'an tadi, Al-Quran. Apa yang menjadi suatu hal yang luar biasa dalam ulama kita? Keikhlasan. Keikhlasanmu dalam mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridmu akan menciptakan keajaiban-keajaiban dalam hidupmu yang tak kamu duga semula. Itulah keberkahan Al-Quran. Orang ulama-ulama seperti Kiai Munawir, Kiai Arwani, Syekh Abdullah Sankor, ulama-ulama yang kami sebutkan tadi, beliau tidak berharap bisa ilmunya sedemikian lupa. Tapi karena keikhlasan beliau yang akhirnya, beliau pun akhirnya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Terus terakhir, langsung slide terakhir saja. Ini nanti kita baca sebelum kita akhiri pertemuan ini. Kita next, terakhir. Lah, kalau Rasulullah bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, saya punya guru yakni Kiai Haji Basri Al-Murtadha, mendirikan pesantren PIQ, pesantren ilmu Al-Qur'an di Singosari Malang. Kebetulan saya ini aslinya orang Malang, tapi bukan Malang Masih, jadi Malang Melintang. Sehingga saya ini alhamdulillah sekarang tinggal di Bogor, tapi sekarang saya terdaftar di Malaysia. Lah, Kiai Basri Al ini wafat di usia yang cukup tua, 96 tahun selanjutnya Hijriah. Karena beliau wafat di sekitar usia 93 tahun Masehinya. Kiai Basri Al menjadi sumber yang luar biasa bagi kita semua tentang bagaimana beliau ini sungguh menjadi kemuliaan dengan Al-Quranul Karim, karena beliau sampai wafatnya beliau setia mengajar karena beliau mengamalkan apa yang disampaikan oleh gurunya tadi. Gurunya beliau bernama Kiai Dimyati dari Solo yang beliau berwasiat likulli syai'in zakatun wa zakatun ilmi at-ta'lim. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakatnya orang berilmu itu mengajar. Jadi menjadi tugas besar dari kita semua adalah bagaimana Al-Quran yang sudah kita baca, yang sudah kita pelajari, kita hafalkan, kemudian kita ajarkan. Ini adalah sebagian dari zakat kita. Jika zakat harta, mungkin harta kita berkurang. Tapi zakat ilmu kita sungguh akan terus mengalir. Dan saya beruntung Ustadz Anwar Siddiq ya dari Markas Jamzuri, meskipun secara fisik tidak bisa bertemu. Teringat nama Jamzuri ya, nama Jamzuri atau kita kembalikan pada sosok bernama Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ini yang memperjalankan kami termasuk bisa keliling Indonesia. Saya beberapa kali mengisi daurah-daurah Tufa di berbagai daerah. Itu barokah dari saya mengajarkan kitab Tuhfatul Atfal yang jumlahnya sangat tipis. Makanya saya nanti boleh di-share dengan tulisan saya. Saya pernah bikin tulisan bernama Tuhfatul Atfal Syair Tajwid Praktis Legendaris. Karena
Tuhfatul Atfal ini dikarang sekitar 2,5 abad yang lampau, tapi alhamdulillah guru-guru kita bisa merasakan kitab Tuhfatul Atfal, dan alhamdulillah oleh Markas Jamzuri diabadikan dalam satu markasnya yang memfasilitasi keberadaan kita di sini. Oke, saya kira sudah cukup panjang saya berkata ya. Ini ya coba gak puasa 3 jam selalu saya kuat, cuma karena siang-siang gini panas-panas juga ya, enaknya minum air cuma belum boleh kita minum karena jam sini juga jam 15.20 waktu Malaysia ya, atau WITA mungkin sama. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Silakan kami kembalikan kepada Ustaz Arwah Siddiq. Barangkali masih ada sesi pertanyaan yang bisa kami jawab. Insya Allah kami akan jawab. Jika tidak, saya akan jadikan PR nanti ke depan. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Gus Muhammad Abid Muafan yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Teman-teman pastinya ya tertantang juga untuk ingin mengajukan pertanyaan ya, walaupun suasana ya sendu-sendu di mana di luar turun hujan, bahkan ada beberapa lokasi yang juga ada petir. Ya semoga semuanya tetap dalam kondisi yang prima ya, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, masih ada waktu kurang lebih sekitar 9 menit ke depan ya. Bagi teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya ya, bagi yang ingin bertanya terkait tentang ya, silsilah sanad Al-Qur'an di ulama Nusantara kita, fadhal, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Baik teman-teman, jangan hanya suka makan soto Kudus ya, kalau tidak mengenal sosok Kiai Haji Arwani. Begitu pula teman-teman jangan hanya mengenal gudeg Jogja ya, kalau tidak mengenal sosok Kiai Haji Munawir Rapiak. Karena lagi-lagi ya ulama kita adalah sosok inspirasi buat kita untuk menambah ilmu dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang bertanyakan, silakan. Teman-teman yang dari Bogor atau dari Singapura, dari Makassar. Silakan. Atau mungkin dari Cikarang langsung. Waalaikumsalam. Musuhnya ngantuk kayaknya. Musuhnya ngantuk ya. Teman-teman semuanya. Baik, Ustaz Abdul Rahman, Masya Allah. Fadhal, Ustaz. Suara saya terdengar jelas, Ustaz? Jelas. Fadhal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas waktunya, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini berkah untuk saya pribadi bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ternyata beliau Gusmu ini tetangga saya berarti ya. Berarti saya tinggal di Bukit Asri, Ustaz. Ya. Di mana? Beli di Ciomas. Bukit Asri, Ciomas, Ustaz. Itu tangga loh. Iya, dulu waktu kecil tuh saya sering telaki dengan almarhum di sana, kayak Brutalto, kayak Hasan. Oh, kayak Hasan itu bapak saya. Jadi saya itu tertarik ini, Ustaz. Alhamdulillah tadi beberapa yang saya sebutkan saya pernah telaki dengan Pak Hasin, bahkan juga dengan Pak Ustaz Ahmad Fatoni. Sekarang saya juga sedang bertelaki dengan beberapa syekh. Yang ingin saya pertanyakan, Ustaz, ada beberapa ketika di lapangan itu dalam pelafalan itu ada beberapa perbedaan gitu, Ustaz. Walaupun ketika kita lihat beberapa dari sanad itu ada beberapa pertemuan-pertemuan yang namanya tadi disebutkan sama begitu, Ustaz. Alafu ini mohon mungkin pencerahan dari Ustaz. Dari misalnya pelafalan beberapa makhraj huruf gitu ya. Seperti itu ada beberapa perbedaan itu apa yang menyebabkannya, Ustaz? Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus, fadhal. Ada lagi? Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanyakan lain? Oke lah, saya bismillah saja dulu. Ya, Ustaz. Kita tetangga tapi berjauhan sebentar lagi. Masya Allah. Ya, insya Allah. Nanti kita jumpa lah. Amin. Jadi pengalaman saja ya. Tadi saya ketika ngaji ke Pak Sarawi,
Saya mau mencoba membaca dengan apa yang biasa kita baca di Jawa. J. Shot ya. Kita kan shot Jawa itu kan shot mencucu ya. So, Iya. Kok boleh itu? Kamu orang Indonesia ya? Orang Jawa, orang Indonesia mana gitu? Tidak semua saya ahyanan. Itulah. Jadi apa ya? Kadang sekarang jangankan di Indonesia maupun di Mesir. Mesir sama Syria pun ada beberapa berbeda. Bahasa mungkin makhrajnya yang berbeda. Masuk dalam menyikapi masalah apa ini furja ya. Oh, kalau Furja. Mesir mendukung furja, tapi kalau Syria apalagi saya iman anti furja. Jadi saat itu kita kembalikan kepada guru siapa yang dulu mengajarkan kita. Dan mungkin di Indonesia ada beberapa yang mungkin takaluf ya. Tadi disinggung juga oleh Syekh Masarawi tentang bagaimana kita belajar Al-Quran jangan sampai takaluf lah. Ya benar memang harus sesuai kaidah yang ada dan harusnya guru, tapi jangan sampai kita takaluf. Makanya solusinya gini ya, kita kalau guru itu kita cari perbandingan. Kita mungkin belajar kepada tadi ada Kefatoni atau dulu kenapa belajar kepada Timur Taldo. Jadi coba kita ini pentingnya kalau kita belajar nggak cuma satu guru. Kita Al-Quran ini kita boleh. Jadi saya lihat saya Mas Sarawi sendiri itu menjadi seorang luar biasa. Saya dikirimi jasa sananya Ustadz Ufik. Itu ternyata saya Mas Sarawi gurunya banyak sekali, sekitar 10 atau berapa. Nah, ternyata dari situlah beliau bisa membandingkan antara guru satu ke guru yang lain. Ya, kita tidak untuk merendahkan mereka ya. Kemudian dari baca itu kita baca di teorinya yang ada mungkin di Jazariyah atau di Samanudiyah. Nah, itu dari situlah kemudian penting juga kita mungkin kalau antum punya prestasi bisa MTQ, jadi antum bisa lihat itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau ada bacaan-bacaan yang seperti itu. Dan termasuk di Indonesia macam beberapa yang takaluf. Karena saya tanya beberapa, misalkan kenapa kok sampai takaluf seperti itu? Alasannya untuk melatih lidah orang Indonesia agar fasih membaca bahasa Arab. Tapi ya juga tidak bisa kita benarkan 100% karena kalau menurut ulama-ulama di Timur Tengah itu takaluf. Ya Anda bisa lihat banyak sekali lah. Jadi ala kulli hal ya kita tidak bisa menafikan bahwa memang banyak sekali ragam bacaan, maksud bagaimana pelafalan makhorijul huruf dari berbagai ulama kita. Tapi kita harus yakin selama mereka ini kok luar biasa keilmuannya, muridnya banyak, terus kemudian himmahnya juga luar biasa. Ya kita hormati saja dengan bacaan itu sambil kita mencari bacaan yang juga mungkin benar dari sisi yang lain. Jadi dari situ kita bisa bandingkan, oh ternyata nanti bisa kita jadi parameter. Oh kalau guru saya dulu bacanya seperti ini. Dulu bacanya seperti ini. Kalau kita bertemu dengan seorang masyayikh yang seperti di Ahsan Sakholah atau di Syekh Ahmad Sarawi, kita apa ya tasbihkan bacaan itu. Kira-kira yang bagus mana? Seperti saya contohkan tadi, saya membaca surat dengan surat ala Jawa, ternyata dijelaskan oleh beliau. Seperti itu saja. Jadi kita perbanyak guru, perbanyak juga kita membaca Al-Quran, dan yang paling penting kita harus salati lagi kepada orang yang lebih sahih bacaannya kepada kita. Amin. Karena itu tadi pelajaran yang sangat berharga. Saya Fatihah sampai berapa kali dibenarkan oleh beliau. Mungkin sementara ini karena ya kita sudah jadi imam, sudah jadi seorang guru. Wah, sudah baguslah bacaan kita. Ternyata ketika kita bacakan kepada orang yang begitu ahli, waduh ternyata malu lah. Saya itu malu. Kalau perlu saya mau ngaji lagi. Kalau nggak tinggal pesantren itu saya mau ngaji lagi. Makanya sekarang saya itu menghindar dari pondok itu karena saya malu karena ilmu saya belum berapa. Seperti itu saja. Ya, kira-kira seperti itu saja ya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Salam. Ya, terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan yang luar biasa. Tapi Gus, ini ada waktu tersisa 1 menit lagi. Mungkin ada kalimat penutup yang bisa memotivasi kita semua, mobil khusus. Memang silsilah sanad Al-Quran ini belum merata ya di daerah-daerah, mobil khusus merata di kalangan para imam yang mengimami di masjid-masjid ataupun di musholah. Dan memang ini sudah harus merata, sehingga bacanya tadi yang sempat disinggung oleh Gus sendiri untuk majais yang 4 harokat itu kan harus semuanya didasarkan oleh riwayat, oleh qiraat maupun oleh jalur ya, retorik itu sendiri. Tapi mungkin ada kalimat penutup yang menyemangati buat kita semua sehingga tidak mencukupkan diri sebagai mustami saja, tapi juga sebagai pemain di lapangan yang pastinya nanti akan jadi imam, walaupun imamnya cuma imam tembak gitu ya.
Walaupun Imam cuma besar imam dengan salat itu. imam tembak ya. Ditembak ditolak dari belakang langsung jadi imam gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana mungkin motivasi agar kita bersemangat untuk mempelajari Al-Quran dan memiliki sanad Al-Quran hingga ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadhal Gus. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin saya singgung ini ada Nurul Hasanah di chat ya. Orang awam mengajar Al-Quran ya. Ya sebenarnya ya kita pun sebenarnya harus bisa menjadi seorang qari dan sebenarnya kita harus bisa belajar Al-Quran benar-benar mengajarkan meskipun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena memang satu penting dari Al-Quran itu adalah bagaimana Al-Quran itu kemudian bukan hanya sampai kepada kita tapi juga bermanfaat bagi orang yang lain. Tapi kita harus tahu, kita harus sadar diri. Ya kita kalau mengajarkan untuk orang awam, ya kita ajarkan saja dari tingkatan yang mereka pahami. Ya jangan serta-merta orang baru bisa alif ba ta kemudian sampai membaca Al-Quran juga nggak bisa. Nah makanya ini penting buat menjawab pertanyaan Saudara Nurul Hasanah ini. Ya mungkin dia agak sungkan juga kalau ngomong publik. Jadi tak apa-apa, teruskan aja Anda mengajar orang awam, tapi yang paling penting Anda juga harus belajar. Ini pentingnya kita. Karena apa? Kita jangan puas menjadi seorang pengajar, tapi kita harus belajar. Long time. Makin every time, jadi bahwa kita sepanjang hidup kita harus belajar. Karena apa? Ketika kita mengajar, kita akan muncul kebodohan kita. Jadi kalau ketika saya ngajar misalkan, ya Allah ternyata masih banyak. Apalagi ketika apa yang selama ini saya ajarkan, saya belajarkan lagi kepada orang yang lebih alim daripada saya. Bertemu dengan saya mengatakan, ya Allah, disitulah saya punya inspirasi, saya harus belajar. Nah, maka selain saya harus terus mengajar, tapi saya harus belajar. Ya, seperti itu ya. Jadi silakan saja mengajar kepada siapapun. Oke, untuk kalimat penutup, saya ingin kita membaca doa. Dan doa ini nanti kita akan ada bait syair yang kita gubah. Jadi saya terinspirasi dari Ahli Safar Muhammad yang beliau mengubah syair Qasidul Fadlul Quran. Ketika saya mengisi di Pondok Pesantren An-Nur di Brokom, Jakarta, saya mendapatkan suatu makalah, bahasa syair dalam bahasa Arab berjudul Qur'anuna min Mu'jizatil Mustafa. Boleh ditayangkan lagi 2 slide terakhir. Surat 49. Saya dapat surat sampai 50. 2 slide terakhir. Silakan Umur Rahmah slide-nya. Ya. Jadi kita awali dengan membaca Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan jadi kan doa Allahumma arhamna bil Qur'an bukan hanya ketika kita selesai baca Quran. Termasuk dalam salat-salat kita baca doa ini. Saya pernah mimpi ketemu guru saya, Ki Haji Anwar Mansur Lirboyo. Beliau itu meminta kepada saya banyak-banyak baca Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, bagian akhir. Dua sebelum akhir. Tapi ketika kita membaca doa Allahumma arhamna bil Qur'an ini, nanti di kata nasina, silakan diganti dengan nusina. Jangan lagi pakai kata nasina. Saya ditegur oleh guru saya, Dr. Sobron, Dr. Ki Haji Sobron. Beliau adalah kakak ipar dari Ustaz Sufyan Nur di Bogor ini, beliau tinggal, beliau masyhur sebagai mukri kita, banyak sana-sana Al-Quran beliau. Nah, itu beliau mengimbau kepada saya, kalau baca Allahumma arhamna bil Qur'an, jangan membaca pakai nasina. Kalau nasina itu seakan-akan kita melupakan Al-Quran. Silakan diganti dengan redaksi yang pernah diajarkan dalam hadis Rasulullah pakai nusina. Ada hadis di Sahih Muslim itu bahwa jangan Anda mengatakan Anda ini lupa, tapi Anda itu lupakan itu karena kealpaan kita. Tapi makanya kita harus terus mengingat Al-Quran. Nah, maka nanti ketika di Allahumma dzakirna minhuma nusina, jangan lagi pakai kata nasina. Setelah itu baru kita membaca Qur'anuna ini. Nanti di kata Al-Mustafa ini belum saya ganti. Al-Mustafa kita ganti dengan pilihannya. Ya, jadi kalau Arabnya saya nggak paham siapa yang mengarang, tapi untuk bahasa Indonesia ini karya saya. Ya. Al-Mustafa nanti diganti dengan pilihannya. Kalaupun saya mengantarkan ini nanti saya memandu doa ini, suara saya fals, ya mohon maaf saya sekarang jadi pelanggan Iwan fals. Lagi ya, kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna
minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi mutarmada ajalluha naf'an ala ummatihi mutarmada. Quran kita mujizat Nabi Muhammad pilihannya, manfaatnya sungguh besar untuk umat selamanya. Manfaatnya sungguh besar untuk umat selamanya. Tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifa la idza yamutu jismuhu la sudah. Sungguh beruntung penghafal Al-Quran dunia akhirat. Jasadnya tidak akan hancur ketika telah wafat. Jasadnya tidak akan hancur ketika telah wafat. Ya Rabbi nawwir qalbana binuril Qur'anil jala waftah lana bidarsil aw qiraatin turattala waftah lana bidarsil aw surat salam. Ya Allah terangi kami Al-Quran yang bercahaya. Bukalah hati kami karena tertil membacanya. Bukalah hati kami karena tertil membacanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terakhir Ustaz. Betul. Antum pernah share di fanpage-nya Markas Jamhuri. Dan ini saya ingin mengulang lagi karena ini saya barusan bertemu dengan saya Mas Tarawi ya. Mungkin boleh ditampilkan foto saya nggak apa-apa? Yang tadi saya kirimkan juga. Jadi at-taghridah apa ini? Al-Muqri Asy-Syaikh Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Nasihatu liman arada hifdzul Quran. Jadi ini nasihat dari apa? Sambil lanjut saya bacakan. Jadi nasihat dari Syekh Ma'sarawi kepada siapapun orang yang ingin hafal Quran. Qallal miqdar, atau pertama beliau kurangi jumlah, artinya sedikit saja asal rutin. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Arwani. Qalilun karrah khairun min katsirin. Sedikit tapi melekat lebih baik daripada banyak tapi ambiar. Nah, ini ketika kita baca Quran, tidak usah terlalu banyak-banyak. Yang penting pasuhannya perhatikan, termasuk ketika hafal Quran nggak usah keburu-buru, ingin cepat khatam.
Gus sudah Kemudian, wa aktsaru tikrar. Pesan saya Mas Sarawi selanjutnya adalah banyak-banyaklah kita memurojaah ya, aktsaru tikrar. Nah ini ikut saya barusan tadi dengan saya Mas Sarawi. Alhamdulillah. Ya. Apa pesan selanjutnya? Iman arada ayyul Quran aktsaru tikrar, banyaklah mengulang-ulang murojaah, khususnya ketika dalam bulan Ramadan ini. Banyaklah kita murojaah Al-Qur'an, baik itu membacanya maupun hafalan Al-Qur'an. Yang ketiga adalah wadawamu alal istimrar. Dawamkanlah terus-menerus untuk berkesinambungan, jangan berhenti. Jadi kita istiqomahkan. Jadi kalau kita biasa membaca 1 juz, kita tambahkan sampai 3 juz. Karena istiqomah itu ternyata ada makalah istiqomah atau khairun alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada istiqomah, tapi terusannya waktu butuh karomah di dalam istiqomah. Karomah itu kan muncul karena dia bisa istiqomah. Kemudian yang pesan yang ketiga, yang keempat dari Syekh Sarawi adalah walazimul istighfar. Melazimkan istighfar. Banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar juga dari astagfirullahaladzim. Terus yang kelima adalah khaffafal auzar. Yang kelima adalah ringankan beban, tinggalkan dosa dan maksiat. Karena ada tadi makalah yang disebutkan syaqautu ila waqis wa khidbi fa arsalna tarfil ma'asi fa inna manurul ilahi fa nurullahi la yudah. Ya, ini adalah makalah dari Imam Syafi'i bahwa kita kalau ingin hafal Quran, kita ingin menghafalkan apapun masuk Quran adalah banyak. Kita jangan sampai bermaksiat. Kemudian terakhir adalah wasahibul akhyar. Bertemanlah dengan orang-orang pilihan. Carilah komunitas penghafal Quran, guru-guru Al-Quran yang terbaik, tempat-tempat yang baik khusus di bulan Ramadan ini agar kita menjadi ahlul Quran. Ini adalah makalah ini saya share ya di saya masukkan di pesan ini, semoga menjadi renungan bagi kita semua. Ala kulli hal, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Anwar Siddiq, kepada kawan-kawan Markas Jamzuri dan kawan-kawan yang setia menikmati celoteh kami, kola-kola kami. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah semoga kita bisa diruburkan langsung via offline ya. Karena saya itu sebenarnya orang yang paling, saya sama seperti Ustaz Farobi ya. Ustaz Farobi itu kalau 5 setoran nggak mau setoran online ya. Sama, saya itu nggak terlalu suka ngisi di offline, tapi online kami karena kita terpisah jarak. Ya, alhamdulillah, semoga ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari pertemuan ini. Adanallahu wa iyyakum. Ma asabaka min hasbunallah wa ma asabaka min nasik. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dari saya harus banyak belajar. Usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Gus Muhammad Abid Muafan yang telah menyampaikan materi pada kesempatan siang hari sampai sore hari ini. Teman-teman yang senantiasa Allah muliakan, tentu materi ini tidak akan cukup ya dengan kita hanya mengenal silsilah sanad saja. Maka pastikan esok teman-teman hadir dalam pembahasan berkaitan tentang urgensi kita mempelajari ilmu tajwid ya, yang insyaallah bahasan pokoknya adalah bahasan berkaitan tentang pentingnya mempelajari tajwid dan memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah sebagai bukti bahwasanya kita siap untuk menjaga silsilah sanad Al-Qur'anul Karim hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kepada narasumber esok yang kedua kali. Baik teman-teman yang senantiasa Allah muliakan, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada teman-teman semua yang telah hadir, dan terhitung tadi sekitar ada 50 peserta yang hadir, dan juga kami ucapkan secara khusus kepada Gus Muhammad Abid Muafan yang telah menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Kepada Allah kita memohon ampun ya, dan kepada rekan-rekan semuanya kami mohon maaf atas segala kekurangan bila selama memandu materi kajian pada kesempatan siang hari ini ada kesalahan, ada kekhilafan. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kesalahan murni dari kami pribadi. Insyaallah besok kita ketemu kembali. Jangan lupa semuanya tetap hadir, tetap semangat. Setiap kita bermajlis ilmu, sesungguhnya kita berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ada pada majlis ilmu. Wallahu taala alam. Kita cukupkan dengan alhamdulillah, karena tadi doa kafaratul majlis sudah dibacakan bersama. Terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum jazakumullah Jazakallah khairan khair, semuanya. Ya, Ustaz Abdurrahman Bogor, teman-teman Cikarang semuanya, teman-teman Makassar, teman-teman dari Singapura dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Kita foto bersama ya, sebentar ya. Untuk materi hari ini. Baik, sebentar. Sebelum kita tutup. Ada Gus. Baik, kita foto dulu Gus. Bentar. Baik. Cukup ya, insyaallah taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Amin. Amin.